melihat pergerakan seperti ini, apakah narasi sell in May itu sudah berakhir? Makanya di sini di hari Kamis ini di high before weekly-nya yang di break yang di sini ya 2347 di break sampai hari Jumat lari ke 2378 sampai ini udah buntut terakhir paling tinggi. Maka kalau dibablas lagi ke atas, dia udah gak punya tahanan, ini tinggal shadow aja. Yang probably ini akan ada liquidity, kemudian liquidity, boom, terbang ke langit. Hai guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk minggu ketiga bulan Mei 2024. Minggu ketiga ya? Iya, minggu ketiga. Karena minggu pertamanya kita consider sebagai transisi yang dia itu belas semangka antara akhir April dan 1 Mei. Berarti kali ini adalah minggu ketiga. Cocokin ya. Yes, minggu ketiga tanggal 13 sampai 17 Mei. Oke. Jadi sebagaimana video yang udah gue tunjukin ini adalah video analisa di hari Minggu lalu ya, 5 scenario entry untuk NFP. Ini udah dibahas di sini nih karena itu minggu pertama. Kemudian di sini gue bikin video lagi area masuk tawar-tawar SHUSD masuk ke dalam area tawar menawar untuk struktur H1. Oke, apa yang terjadi kalau kita perhatikan memang di minggu lalu area H1 ini dijebol ke atas dan weekly terjadi anomali up. Nah, terus sekarang pergerakannya mau kayak gimana? Jadi langsung aja kita perhatikan secara month ya. Karena balik lagi alur cerita kita harus dimulai dari sisi paling besar. Kita urutin lagi dalam sisi bulan Mei ini kita masuk ke dalam untuk semester itu adalah target Mei adalah timing target semester. Untuk quarter ini masih dalam timing busur quarter. Walaupun akhir tengah-tengah Mei ini akan menjadi transisi antara dari timing busur quarter ke target quarter. Tapi kalau kita perhatikan sampai saat ini pun sebenarnya gold udah mencapai R2 quarternya ya. Jadi kita bisa kategorikan bahwa dalam konteks saat ini di timing busurnya gold udah mencapai targetnya bahkan sampai R2 quarter kayak gitu. Dan kalau kita ngelihat dari sisi time frame month yang dimana saat ini juga merupakan timing busur untuk monthly minggu ini ya. Minggu yang akan ganti tanggal 13 nanti itu masih dalam periode timing busur untuk monthly. Tapi kita perhatikan pergerakannya di monthly sendiri. Ini adalah candle bulan Mei. Kita lihat bahwa candle bulan Mei ini instead of dia ngebusur ke bawah, dia cepet-cepet malah naik ke atas. Karena kelihatan bahwa weekly kemarin yang dibuat ke atas dan kita melihat candle yang menyisakan shadow ini memang kita sebut ini sebagai area price inefficiency ya. Dan memang setiap kali adanya shadow ada kecenderungan untuk harga itu kembali mengefisiensikan. Karena apa? Probably masih banyak order-order yang tertinggal di atas. Makanya pergerakannya cenderung ke atas dulu. Memang ini bukan pergerakan yang kita kategorikan timing busur yang ideal karena harusnya dalam konteks 1 minggu 2 minggu ke belakang harusnya pergerakan itu memang busur ke bawah ya, dan itu yang kita expect adalah break dari area low before-nya karena S1 monthly adanya di bawah dari low before-nya. Tapi melihat pergerakan seperti ini, apakah narasi sell in May itu sudah berakhir? Kalau menurut gua belum. Karena kita masih baru dalam konteks 11 Mei. Ya kan? Belum 31 Mei. Dan momen kita kategorikan sebagai anomali itu masih berjalan. Sampai selama high before Mei 2431 itu di break. Kalau itu di break artinya ya memang udah kecil kemungkinannya untuk terjadi anomali lagi. Karena memang dia kejar ke atasnya. Dan masih kencang berarti buyer momentumnya. Oke, tapi selama HB April yaitu 2431 itu belum di break, menurut gua masih ada kemungkinan. Kita turun lagi ke area weekly-nya. Oke. Di area weekly ini kita udah ngelihat bahwa ada candle engulfing ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat sepanjang minggu itu pergerakan di time frame kecilnya pun bolak-balik gitu. Jadi engulfing dibalas engulfing dibalas engulfing, bullish dibalas bearish dibalas bullish dibalas bearish dibalas bullish.
Walaupun sepanjang minggu kemarin itu nggak ada sama sekali berita tentang ekonomi, tapi pergerakannya relatively sideways dan baru terbuka pergerakannya breakout ketika hari Kamis ada LDR. Makanya di sini di hari Kamis ini di high before weekly-nya yang di break yang di sini ya 2347 di break sampai hari Jumat lari ke 2378 sampai akhirnya dia kembali turun. Oke. Ada apa di sini? Secara weekly kita melihat ini adalah candle initial break di sini ya. Tapi dia masih lagi masuk kembali untuk ngambil area yang di atas sini. Bisa sejauh apa? Di sini kita batasin ini ada 2392 sebagai area pertama kali di breaknya. Oke. Kita turun ke daily. Salah. Kita turun daily. Nah, di sini gua ngelihat ini adalah daily tanggal 22 April ya. Ini adalah candle sebelum dia di break, ada initial break yang kencang di sini. Kemarin kalau kita perhatikan di 2378 dia naik sedikit di sini. Ini udah nyentuh masuk ke dalam area di sini sekaligus menutup area fair value gap daily yang ada di sini. Ya. Sempat kayaknya gue mention di video sebelumnya kalau misalnya kita break area 2352 maka kita expect-nya akan lanjut ke area di sini ya. Candle fair value gap yang ada di daily dari 2352 sampai 2373 dan dia masuk 2378 kemudian di reject lagi ke bawah dari 2378 sampai ke 2359 2360 lah ya. Tipis-tipis tergantung broker gimana. Tapi apakah ini akan menunjukkan potensi ke bawah? Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa skenario yang bisa membuat argumen atau trading plan kita dalam seminggu ke depan. Kalau kita perhatikan high before weekly dan daily itu relatif sama ya, sama-sama di 2378. Karena apa? Karena di Jumat itu benar-benar ngejar ke atas banget gitu. Tapi gue melihat bahwa ada satu area kecil lagi kalau kita refine. Ini kan area cukup besar nih, 2417 sampai dari 2373. Kalau gue turunin lagi ke H4 dulu deh, kita ngeliat H4. Di sini kita ngelihat adanya satu area ini, satu masih probably ini bisa jadi order block ya. Makanya kemarin 2378. Ini kalau kita lihat di sini 2378 ini sama areanya. Ini last bullish candle ini. Ya, pas 2378 dia tap, dia dorong bawah kayak gitu. Last bullish candle di sini. Tapi gue sih ngeliat masih ada kemungkinan untuk naik ke atas lagi. Kalau misalnya kita refine di sini, ini masih bisa ke area H1-nya yang ada di sini. Nih. Berarti apa 2392 ya. 2392 ini gue tandain di sini. 239 jauh banget sih. Oh di sini. Nih. 2392 ini yang bisa menjadi area kenaikan baru kita ngelihat. Kalau dia begini kemudian naik karena weekly-nya juga masih ada potensinya up, maka HB weekly yang ada di sini menurutku masih bisa dijebol sampai ke 2392 baru kita lihat reaksi seperti apa. Kalau misalnya dia reaksi bagus, mungkin disinilah titik pembalikan di mana gold akan mulai turun ke bawah kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari short term-nya, pergerakan dari intraday-nya mungkin dari sisi H1-nya sendiri ini kita ngelihat di sini ada perubahan struktur kecil di sini, makan di sini, kemudian dia akan turun lagi. Probably area di sini akan bisa menjadi area pantulan pertama kita bisa lihat nih. Karena ini ada demand kecil, oke. Selanjutnya kita akan turun ke area ke sini. Sini. Ya probably bisa kita pantau juga reaksinya seperti apa. Nah, dicocokin nanti dengan RPS yang akan terjadi di tabel ya supaya cocok semuanya kayak gitu. Karena kita bisa punya beberapa skenario yang memungkinkan gold itu mau dia kejar atas dulu langsung cepet-cepet karena ada tipikalnya kalau misalnya kita ngomongin timing banyak hal yang bisa dipersiapkan gitu antara dia mau kejar atas dulu kemudian baru buat low-nya atau probably dia tetap ikutin timing busurnya yang dimana kalau misalnya kita ngeliat sekarang weekly-nya yang up, daily-nya juga up ya kan, daily kan juga up posisinya karena bulan daily itu kencang banget gitu, maka pergerakan ke bawah itu akan jadi pergerakan untuk busurnya. Kalau kita lihat dari weekly, posisi yang hukum jikanya up ini open before, probably open now akan area sini juga tinggi 2360-an,
Tergantung nanti new week opening gap-nya akan di mana. Nanti kita akan bikin skenario kalau terjadi new week opening gap, tapi kita lihat posisi RPS dulu dalam kondisinya sekarang. Kita lihat bahwa harga akan open di atas pivot weekly, kemudian LB weekly ada di bawah S1 weekly, dan juga HB weekly ada di bawah R1 weekly. Artinya RPS-nya ideal. Maka skenario yang bisa kita buat adalah di sisi weekly-nya, time frame weekly-nya, probably bisa satu dia akan kejar pivot weekly-nya, baru dia kejar HB weekly-nya, ya. Kemudian ada R2 quarter di sini. Tadi kalau kita batasin di 2392, maka bisa area dia akan tetap lanjutin sesuai dengan target weekly-nya R1 weekly 2385, sedikit ke atas ke 2393 gitu. Nanti baru kita pantau pergerakan seperti apa. Oke, untuk dari sisi daily-nya sendiri. Daily-nya sendiri pun kita lihat bahwa posisi daily ini dengan posisinya sekarang LB daily-nya ada di 2345. Kemudian ini rejection lumayan kencang ya. Maka di sini kita pastikan dengan ada posisi seperti candle seperti ini, biasanya RPS-nya kebalik dan benar aja kebalik. High before daily sama dengan high before weekly. R1 daily ada di 2370. Open masih ada kecenderungan di atas pivot daily harga opennya. Kemudian untuk low before daily dia ada di atas S1 daily. Maka dengan posisi seperti ini sebenarnya kita melihat adanya potensi daily yang akan terjadi anomali down. Dimana lihatnya dengan timing busurnya mungkin dia akan ke bawah dulu. Kalau dia jalankan timing busurnya ke bawah dulu, maka dia bisa aja break LB daily menuju ke S1 daily yang juga ada pivot weekly ya. 2338, S1 daily-nya ada di 2336. Jadi berdekatan nih pivot dan S1 daily. Setelah sampai sini baru bisa dia memantul lagi. Dengan posisi yang seperti ini artinya Senin daily itu akan bisa searah dengan timing busur weekly-nya. Tapi kalau misalnya dirasa timing mepet ya kan, dia nggak mau melakukan seperti itu, bisa aja marketnya dia cuma mantul sedikit, kemudian dia lanjut lagi ke atas di 12 R1 daily-nya, 12 high before weekly-nya, ya kan? Kemudian turun lagi untuk mungkin Selasanya lanjut lagi ke atas sampai ke mungkin 2393. Kita lihat reaksinya seperti apa, apakah dia turun atau mungkin naik lagi. Nah, itu yang bisa kita skenariokan. Ganti warna biru-biru deh, supaya makin seru. Oke? Menurut gua, point of view-nya bisa seperti itu. Antara skenarionya, yang pertama, Senin menjalankan timing busurnya, weekly sesuai dengan timing busurnya, dia ngebusur dulu ke bawah, baru nanti di timing targetnya di Rabu atau Kamis dia break HB weekly-nya ke R1 weekly mungkin ke sini. Tapi kalau momen seperti itu probably nggak ada pembalikan gitu karena dia akan terus lanjut lagi. Dan kalau misalnya berhasil bablas 2393 2390 gitu ya, dimana yang tadi kita tandain ini area sampai sini 2431, maka ini area di sini kalau kejar ya akan kejar lanjut lagi ke atas. Tapi masih ada tahanan 2404 R2 quarter yang juga bisa menjadi penahan. So far seperti itu tetap bisa berfungsi ya. Previous resisten di time besarnya kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa skenario. Sedangkan kalau kita ngelihat dari sisi data ekonomi, oke, data ekonominya ini macam-macam. Di sini di hari Senin kita nggak punya apapun, tapi di hari Selasa kita ngelihat bahwa ada PPI, kemudian ada Chairman Powell akan ngomong lagi. Itu di hari Selasa. Probably akan ngomongin soal inflasi ya. Kalau gue ngeliat di sini. Karena di sini kita ngomongin tentang PPI. Kemudian besoknya ada core CPI. Di sini ekspektasi CPI-nya menurun ya di sini ya. Berarti kemudian retail sales juga di sini menurun. Retail sales-nya menurun berarti ini bisa good for gold. Yang ini juga potensi bisa lumayan ya CPI. Jadi kalau CPI itu kan bobot beritanya sama kayak NFP dan juga FOMC ya, karena penentuan. Jadi di sini kita perlu hati-hati. Kemudian di hari Kamis ada jobless claim. Kalau kemarin minggu lalu jobless claim itu berhasil membawa gold terbang ke langit karena ditambah dengan momen LDR juga. Kita lihat minggu ini akan seperti apa. Belum ada forecastnya juga. Tapi di sini CPI diperkirakan dia menurun dari forecastnya. Kita nggak tahu
apa yang akan terjadi di sini. Kalau PPI-nya sendiri masih sama. Langsung aja kita skenariokan kalau misal ya 2360 tabel RPS untuk minggu depan. Di sini kita ngelihat monthly masih dalam momentum. Menurut gua ini anomali down-nya besar. Hanya saja sekarang kita masih di bawah lari-lari sampai ke R1 monthly-nya. Sekarang 2359,6 ya kan. Next kalau kita lihat sih R2-nya 2497 ya. Ini udah berarti udah bablas high before monthly ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan kalau berhasil month-nya dia break 2431 maka akan ke 2497. Ini yang perlu diwaspadai. Oke. Sebelum 2497 ya ada 2472 dulu lah, bertahap naiknya pelan-pelan lah. Tapi kita lihat di sini R3 monthly 2497, kemudian 2493 R3 yearly, kemudian habis itu baru ke 2521, 2562, 2572 gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya narasi ke 2400, yes, angkanya ada dalam tabel sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa lewatin, oke, di sini kita ngelihat tadi angka kita ada 2393, 2394, di R2 daily kita ada angka 2391, oke. Kemudian untuk R1 weekly-nya 2385 dengan posisi weekly yang up, dia masih relatively normal, atas, maka gue kategorikan di sini weekly-nya ideal dan 2385 ini masih besar kemungkinan defisit. Kemudian dengan tadi confluence adanya order block di H1 yang kita udah marking di 2390-an, ini ada 2391 di sini. Ini di H4-nya juga ada 2392. Jadi ada area-area confluence, angka-angka confluence. Tapi untuk daily besok sendiri dengan posisi 2360, dia pun ini warnanya gue kasih warna kuning. Karena apa? Posisi RPS-nya tidak ideal dan mungkin terjadi anomali. Itu, oke? Didukung dengan posisi H4 yang posisinya bawah-bawah, maka H4 kalau dia berhasil, H4 pertama dia bisa target, dia bisa ke 2356 nih. Karena LB-nya ada di 2360 ke 2356. Ini udah berdekatan dengan 2358 yaitu pivotnya daily. Oke? Kira-kira segitu. Tapi apa yang terjadi jika misalnya gue skenariokan seperti biasa mingguan itu awal minggu pasti akan ada namanya new week opening gap. Itu yang biasa membuat pivot harga ini akan bergeser, ya kan? Kita bisa perkirakan sejauh apa dan gue bisa udah hitung-hitungan kalau misalnya dari harga sekarang 2360,36 ya. Gold gap down sekitar 40 pip, artinya 2356,4 saja. Ini angka head threshold-nya. Maka daily berpotensi besar, daily yang hukum jikanya up, open akan di bawah pivot. Oke. 2356,4 ini open akan di bawah pivot sedikit. Maka dengan posisi day-nya udah bawah-bawah, weekly tetap nggak ada pengaruh karena tetap opening before-nya ada jauh di bawah, maka dia akan tetap relatively up, tapi daily-nya akan potensi anomali down lebih besar. Gitu ya, karena open ada di bawah pivot. Maka dalam konteks dia gap up sampai 2356, gap down 2356,4, maka daily akan punya kecenderungan kejar bawah menjalankan tugas busur weekly-nya sejalan. Sehingga Selasanya bisa lanjut down lagi. Kayak gitu. Oke. Itu yang terjadi kalau misalnya 2356,4. Oke, tapi apa yang terjadi kalau misalnya posisi gap up? Nah, di sini gue skenariokan. Daily ya tadi awalnya kita ngelihat dia atas bawah-bawah, sekarang daily kalau dia opennya 2369,9 artinya lompat, kita nggak pernah tahu nih ya. Hari Minggu tiba-tiba ada berita tembak-tembakan yang biasanya terjadinya di weekend, langsung lompat tinggi sampai sekitar 90 pip ke atas, maka daily akan lebih confirm up. Maka di sini lihat semuanya hijau-hijau. Dan kalau skenario ini terjadi, maka besar kemungkinan HB weekly 2378 akan lebih dikejar lebih dulu. Karena udah lebih dekat ke atas dibandingkan dia turun ke bawah. Kayak gitu. Karena posisi pivotnya pun ada naik langsung kan. Pivot daily ada 2361,84. Pivot weekly 2342. Kalau tadi posisinya adalah 2338, dia otomatis naik pivot weekly-nya. Tapi yang paling kelihatan sebenarnya kondisi skenario dia akan kejar atas dulu. Itu lebih besar. Dan kalau misalnya terjadi kejar atas, bisa jadi pembalikan arah lebih cepat. Karena kalau timing busurnya itu prematur, bisa jadi ada kecenderungan dia mau balik arah. Karena tugasnya dikerjakan duluan. Maka, seperti narasi bahwa monthly yang posisinya masih bawah-bawah
area yang perlu dipantau menurut gua adalah area 2390 yang tadi ini. Kalau area 2390 itu bisa menjadi area pantulan karena ini ada initial break, dia mantul di sini, maka permainan kejar bawahnya akan dilanjutkan mulai dari 2392 sampai bertahap sampai ke belakang. Karena apa? R1 monthly udah di hit dan patokan habisnya bisa nanti di 2390-an gitu. Itu skenario. Tapi kalau kembali lagi 2390-nya di break, maka di sini sih udah nggak ada tahanan lagi. Karena kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan area support and resistance by market Eropa dan USA, gua ngelihat di sini sisa yang terakhir adalah ada di, ini gue tandain, ada di 2379, kemudian ada di 2394. Ini udah buntut terakhir paling tinggi. Maka 2394 kalau dibablas lagi ke atas, dia udah gak punya tahanan, ini tinggal shadow aja. Yang probably ini akan ada liquidity, kemudian liquidity, boom, terbang ke langit. Tapi kalau misalnya dia mentok 2394 ketahan, kita akan balik bawah. Oke? Segitu aja buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam, kalian bisa mampir ke playlist yang ini. Karena di sini gue udah membagikan juga yang terakhir video paling update adalah 2 hari lalu. Di sini gue membahas bagaimana perjalanan gold untuk mungkin 10 tahun ke depan buat yang bingung kok naiknya terus-menerus lah 2500 ada apaan, pivot year-nya belum kena. Ini update paling baru, kita ngomongin tentang bagaimana outlook sampai tahun 2030, udah tayang 2 hari yang lalu gitu ya. Untuk aksesnya di mana? Bisa klik mampir ke profile, kemudian di sini ada join eksklusif konten level 2 hanya 40.000 per bulan. Kalian bisa menikmati konten-konten yang di sini ada member only videos, semuanya adalah penjabaran dari konsep Koptah yang sudah gue pahami dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Jadi kalau misalnya kalian yang butuh pembelajaran dalam bentuk visual, silakan subscribe aja membershipnya, murah cuma 40.000. Tapi kalau misalkan kalian bisa belajar secara mandiri dengan tulisan yang ada di Telegram bot, silakan juga, karena setiap orang punya proses pembelajaran yang berbeda-beda. Oke? Segitu aja video gue untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe dan komen pandangan kalian untuk gold minggu ini. Secara timing seperti apa, kemudian secara arah seperti apa, pencapaian akan sejauh tinggi apa. Ingat, analisa ini bersifat terbuka gitu ya, bahwa nggak ada analisa 100% benar. Pasti setiap orang punya biasanya masing-masing. Yang paling penting adalah ketika kita beranalisa, kita punya plan mitigasi di mana kita harus switch ketika analisa kita tidak sesuai dengan rencana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.